Baik Sobat Lentera TV, kita masih bersama dengan Aji Krishna dengan kisah hidupnya yang luar biasa. Dan sekarang saya ingin berbicara soal bisnisnya yang sampai sekarang berkembang sekali, punya 32 outlet sebalik ya. Kita mau berbicara soal masa kecil tadi dengan semua kerja kerasnya Aji sampai sekarang ya, jadi ya. Dan saya setuju Aji sempat bilang amarah menjadi berkah gitu, karena dengan itu Aji punya satu motivasi Aji ya. Gimana nih saya bisa sukses nih? Gimana nih saya harus bisa seperti orang-orang, dan kalau pulang bawa sesuatu ya Ji ya, pasti Aji punya bekal itu pada saat itu. Nah, pada saat berbisnis Aji, ada kendala nggak sih Ji waktu itu? Mungkin Aji pernah ditipu atau mungkin ada pengalaman pahit pada saat itu berbisnis yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan lah sama Aji? Ya, namanya hidup, suka duka udah pasti. Betul. Suka duka udah pasti, jatuh bangun udah pasti. Iya. Artinya kalau dukanya udah dari kecil kita duka kan. Jadi sukanya ya baru-baru sekarang sukanya. Kalau ngomongin duka ya memang udah dari kecil ya. Artinya susah, dukanya itu kan susah, artinya miskin atau apa ya suka. Artinya segala sesuatu jerih payah yang kita lakukan itu pasti ada hasil. Kalau jatuh bangun, namanya kita ngomongin jatuh bangun di usaha. Artinya saya buat sesuatu itu tidak langsung gede. Iya, orang lihatnya oh Aji langsung sukses gede. gitu ya. Ya sebelum buka konveksi, waktu kerja di Sidata, setelah buka konveksi kita sempat jadi pedagang acung juga di pasar seni, keliling-keliling kemana-mana kan itu. Dari situlah boleh bilang jatuh sih enggak sih. Artinya itu pelajaran pengalaman untuk mau ke bisnis, ya. mau naik kelas ya. Iya. Itu kan ujian. Betul. Ujian. Kalau menurut saya jatuhnya boleh bilang enggak ada lah bagi saya. Cuman ujian buat saya iya. Ujian buat saya. Berarti ujian yang harus kita lalui, harus prosesnya seperti itu. Contoh kayak sekolah jalan kaki dari 2 kilo, 4 kilo, 6 kilo kan. Nah sekarang kan mungkin ujiannya begini. Nah setelah itu coba konveksi, kita rintis, memang perkembangannya sangat bagus. Dan bahkan sampai saat ini konveksi saya itu ya coba kita lihat. Waktu zamannya bom, orang pada tutup semua. Iya betul. Orang pada tutup semua. Sedangkan waktu zaman bom, cok konveksi tetap eksis. Iya. Terus yang kedua, gunung meletus, sepi semua. Ya, cok konveksi juga tetap buka. Iya. Ketiga, sekarang pandemi, seluruh dunia. Iya. Bahkan pariwisata Bali boleh dibilang lumpuh. Minus ya. Minus. Cok konveksi masih buka. Masih eksis. Nah, ternyata bisnis cikal bakalnya yang pertama adalah cok konveksi. Nah, di situ adalah boleh dibilang kalau orang Bali kawitan artinya itu usaha yang pertama, cikal bakal usaha yang pertama itu yang kita akan selamatkan setelah pandemi. Karena ya udah musibah yang beruntun aja masih bisa berdiri kokoh. Iya, fondasinya Aji di situ ya dia. Ada beberapa sih ya. Sekarang dari 32 outlet yang saya buat, yang saya buka. Betul. Tidak semua outlet, Pak. Tidak semua outlet berjalan bagus. Ada beberapa yang minus, Mas. Ya, ada minus. Nah, contoh, misalnya kita contoh outletnya yang di Singaraja. Iya. Singaraja itu ada 9 outlet. Itu 9 outlet itu dari tahun 2014 kita buka. Sekarang 2020 6 tahun. Itu minus. Berarti 6 tahun kita minus. Bahkan sebelum pandemi aja ya, kita minusnya 2M setiap bulan. Bayangin selama 6 tahun kita minus setiap bulan 2 miliar. Tetapi yang saya pikirkan adalah, yang pertama adalah saya bagaimana mengabdi ke tanah kelahiran. Iya betul, apa kerjakan? Ya, kalau saya cari uang, saya ngapain buka di sini aja gitu. Tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana saya harus berani membuka keran, membuka pariwisata Singaraja biar menggeliat. Terus saya harus berani beberapa tahun ini membuat beberapa outlet, dan bahkan di situ ada 8 outlet. Dan sampai saat ini pandemi ini kita buka karena saya melihat
susahnya dulu. Iya, artinya saya anggap ini pengabdian saya kepada tanah kelahiran. Iya. Saya harus kuat, saya harus ngasih injeksi nih setiap bulan nggak apa-apa. Ya sepanjang usaha saya di Denpasar ya itu masih bisa menyelamatkan ya penumpang yang lainnya. Kalau orang lihat, di Krishna semua usahanya bagus, nggak, saya bilang di hadapan buat para penonton semuanya, 32 outlet usahanya, tidak semuanya seperti yang kelihatan di ini. Artinya ada beberapa yang memang mana yang bisnis, mana yang sosial, mana yang mengabdi. Dia itu bisnisnya itu nggak semata-mata nyari uang aja terus. Artinya mana yang bisnis, oh ini bisnis, oh ini sosial, oh ini mengabdi ke tanah kelahiran. Contoh, Singaraja itu mengabdi ke tanah kelahiran. Singaraja, yang di Gianyar itu kan Krishna itu kan di tempat aslinya Ji. Di situ kita bangun juga, biar nggak cemburu sampung saya. Gitu. Nah itu misinya apa? Sosial. Nah dengan ada Krishna yang di Gianyar itu, meskipun Krishna yang di situ rugi, tetapi masyarakatnya hidupnya makmur. Apa contoh ya? Satu, pekerjaan ada. Air terjun itu jadi daya tarik pariwisata. Yang dulunya sebelum ada Krishna, penghasilan masyarakat itu cuma 1 bulan 12 juta. Begitu ada Krishna, waterfall jadi hidup. Penghasilan desa sana 300 sampai 500 juta per bulan. Artinya masyarakat saya yang ekonominya makmur, ya meskipun saya masih rugi. Ya, tujuan hidup apa sih? Tujuan hidup bisa membantu orang lain. Artinya buat apa punya materi banyak, tetapi tidak bisa menghidupi orang banyak. Gitu. Ya, investasi yang paling abadi adalah teman sahabat. Gitu. Artinya buat teman-teman pemirsa yang menonton, ya kita itu namanya usaha, jatuh bangun itu biasa, untung rugi itu biasa, suka duka itu pasti, tapi kita harus tetap optimis, semangat selalu. Pandemi sih penasaran Ji, ini pasti kan semua ini usaha pasti ada yang drop. Usaha Aji untuk tetap stabil atau mungkin ada tips dari Aji gitu untuk menghadapi pandemi ini, untuk pebisnis untuk tetap ikhlas, berjuang, yang seperti apa gitu? Kalau saya sih cerita apa adanya aja ya, artinya siapa sih yang pernah kebayang akan seperti ini? Betul. Ya, artinya ini kan dunia, ini kan dunia, dan Indonesia yang paling terdampak adalah pariwisata, kan gitu. Nah karena Bali ini yang paling terdampak adalah pariwisata, otomatis 90% ekonomi di Bali ini lumpuh. Nah kebetulan saya juga kaget begitu bulan Maret pas nyepi, setelah nyepi ada imbauan bahwa pandemi ini, COVID ini penularannya luar biasa dan seluruh pariwisata dan seluruh toko-toko di Bali tutup. Di bulan 3 itu saya hanya ngebayangin ini, paling sebentar aja, bulan 4 udah bisa buka. Kita selalu optimis, setelah tunggu bulan 4, kok masih juga? Kita optimis lah, bulan 5 pasti COVID ini akan berakhir. Oh ternyata sampai sekarang ya, masih hampir setahun. Nah di waktu pandemi itu bulan 3 sampai bulan 5 sampai bulan 6 saya merumahkan 2.000 karyawan. Total karyawan kan 2.500. Dari bulan 3 ke bulan 6 itu yang dari bulan 3 ke bulan sampai bulan 6 akhir kita merumahkan 2.000 karyawan. Ya namanya saya sebagai owner, saya punya tanggung jawab besar kepada karyawan saya. Ya di situ galau iya, sedih iya, takut iya gitu. Ya namanya pengusaha kan. Setelah bulan 6 setelah bulan 5 akhir saya mulai berpikir saya harus banting setir. Kalau saya hanya terdiam, merenung, galau atau apa, mungkin kehancuran akan terjadi. Bulan 5 akhir saya memutuskan sama beberapa tim, ayo kita ke pertanian. Kita ke pertanian bulan 5 akhir, kita langsung turun ke lapangan, langsung pakai alat traktor, pakai apa, kita turun langsung. Nah, di situ sempat juga teman-teman mau ngebully lah. Masa owner Krishna mau turun ke pertanian? Gak percaya. Ya wajar lah. Iya. Tapi kalau sosok Ji kan dari kecil memang udah di pertanian. Begitu kan dari kecil udah begitu. Dulu kan belum ada traktor, masih pakai sapi, kerbau gitu. Nah begitu sekarang situasi pandemi ini, kalau saya diam di rumah, puasa bahaya nih. Udahlah saya banting setir, tujuannya yang pertama adalah ngilangin stres. Iya sih. Ya ngilangin stres. Kedua bagaimana saya harus membantu para petani. Turunlah ke pertanian akhir bulan 5 kita turun, bulan 6 kita nanam, terus bulan
bulan 5 kita nanam, bulan 8 kita panen. Karena proses berkebun kacang tanah itu 3 bulan panen, 3 bulan prosesnya. Di situ setelah panen baru masyarakat pengusaha baru mulai wah gila Aji Kresna itu. Dan bahkan bupati juga turun. Bupati turun ikut panen, terus Panglima juga turun ikut panen, dan yang terakhir bahkan Ibu Koster, Ibu Gubernur tapi ikut turun panen. Nah, artinya dapat semangat yang sangat luar biasa, Iya, sangat luar biasa. Artinya Positif. selama pandemi ini saya bertani. Bertani bulan 8 panen, Iya. dan bulan 9 sama gimana caranya saya harus mulai berbisnis dari hulu ke hilir. Iya. Gitu. Akhirnya bulan 10 ini kita udah memutuskan awal Desember ini kita akan launching kacang. Wow. 5 rasa itu produksi hasil dari panen kita. Panen selama pandemi. Kan banyak dapat Ide ilmu kan, baru. dapat ilmu kan, Iya. dapat ide baru. Awalnya cuma bertani. Setelah bertani dapat ada hasil, Iya. ada hasil kebun. Betul. Jadi diapain? Loh, kita kan punya pasar di Krisna kan yang paling laku kan camilan. Betul. Yang paling laku kacang. Loh, kenapa kan kita aja produksi? Akhirnya kita sekarang produksi. Produksi sendiri. Produksi sendiri. Dan 1 Desember ini kita launching langsung buka. Wow. Dan masa sebelum di masa pandemi ini malah kita punya 3 produk ada 4 produksi yang baru. Apa aja? Bakpia Ajik, Wow. bakpia Ajik, pia kukus Ajik. Dia kukus. Itu produksi di masa pandemi. Pai susu Ajik. Sepertinya enak itu. Pai susu Ajik yang paling enak pai susu Ajik. Pai susu aja. Pai susu aja Bedanya itu. apa tuh? Dia lebih legit. Dia Pokoknya- lebih premium, lebih tebal. baik. Lebih tebal. Iya. Dan di masa pandemi itu semua itu dibuat di masa Tercetus. ya. Ya artinya saya di masa pandemi ini sama keluarga saya terutama anak-anak saya banyak dapat ilmu positif. Iya. Lebih kreatif Iya, ya, Ki, lebih ya? kreatif dan gimana ya? Karena ini udah ciptaan Tuhan. Iya. Tuhan menciptakan ini, Tuhan udah ngasih kita cobaan. Oh, ini dikasih penyakit di semua. Nah, sekarang kita sebagai makhluk, sebagai orang manusia nih bisa berpikir realistis ya, bisa berpikir positif ya. Nah, saya malah berpikir Ikhlas positif. enggak? Iya. Saya ikhlas. Oh, saya ini cobaan yang dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, saya harus bisa balikkan ini menjadi Betul. positif. Iya. Akhirnya saya buatlah beberapa produksi. Nah, bahkan di masa pandemi ini produk saya ada 4 produk yang lagi in sekarang. Dan ada 5 termasuk anaknya Ji sekarang buat bulu-bulu kitchen. Waduh, itu Artinya hikmah banyak ya, Ji, ya? buat Ji di masa pandemi ini banyak hikmah positif Betul. buat Ji Banyak dan waktu keluarganya. untuk keluarga mungkin Ya, aja ya. selama 1 tahun kan anak-anak yang tadinya bangun siang, bangun Otomatis siang gitu sekarang ya. banyak punya keterampilan buat kue, buat ini. Nah, kita lihat sekarang ya anak-anak milenial sekarang ya. Dulu kan sekarang tidak ada orang miskin kaya atau apa ya. Betul. Sekarang anak-anak milenial banyak yang kreatif. Banyak yang kreatif, sekarang kan zaman teknologi. Iya. Terus banyak yang buat kue, banyak yang buat kuliner, artinya banyak yang rajin. Artinya Tuhan tuh memberikan yang terbaik buat umatnya. Iya, cobaan sekaligus Cobaan. hikmahnya Iya, ya, Ji, ya. Saya yakin setelah pandemi ini pasti ekonomi akan lebih baik nih. Amin, Pilih. Mas Tukar. Iya. Karena banyak pebisnis baru, banyak Bisnis yang baru. kreatif. Memaksa kita Di untuk masa berpikir. pandemi ini, setelah masa pandemi banyak yang jatuh, banyak yang sukses. Nah, sekarang pintar-pintar ngambil strategi langkah Betul, apa yang betul. harus kita ambil. Nah, makanya sebelum saya terlawat, saya harus produksi punya produk sendiri. Betul sekali. Itu cemerlang. Harapannya apa nih, Ji, ke depannya, Di? Ke produk Ya, baru. harapannya Saji. ya paling ya kalau Ji pribadi sih dari Iya. segi materi udah lebih dari cukup. Ya bagaimana saya bisa memberikan contoh buat masyarakat Bali. Iya. Saya orang pekerja dan saya memang betul-betul fight, betul-betul mandiri. Saya betul-betul tidak suka begini. Iya. Harapan saya kepada terutama anak milenial ya, apalagi di masa pandemi ini kesempatan 1 tahun kesempatan kita untuk belajar bagaimana keterampilan yang bermanfaat ke depannya. Karena sekarang itu tidak hanya butuh orang pintar aja, tidak butuh hanya orang rajin aja. Yang sangat dibutuhkan sekarang adalah skill, Iya. keterampilan. Nah, makanya saya lihat udah banyak perubahan anak-anak milenial sekarang bagus-bagus, hebat, udah semua punya kreatif sendiri. Artinya ini semua hikmah dari pandemi. Itu semua hikmah dari pandemi. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau pingin sukses Aji, kembangkan apa yang disukai, kembangkan apa yang bisa dilakukan. Jangan cuma main gadget aja di rumah, tidak akan menghasilkan apa-apa ya dia, karena semua dimulai dari usaha, Iya. dari bangun pagi dan mengerjakan apapun yang kamu suka. Terakhir Ji, kiat sukses para sobat Lentera TV yang masih muda milenial untuk bisa seperti Aji. Jangan pantang menyerah ya Ji ya. Kalau Ji sih kiat suksesnya ya kebetulan di buku biografinya itu LTK. LTK. Lihat Apakah dulu itu? kembangkan. Wow. Karena
Kita kan hanya tamat SMP. Bisa bikin buku yuk. Kan emang udah ada. Oh, kan udah ada LTK. Oke. Itu bukunya kan udah di launching beberapa 2 kali kita launching Baik. sama Bang Andi LTK. namanya LTK. Lihat tiru kemakan. Karena dasarnya kita kan dari tamatan SMP. Iya. Kita hanya melihat ini kita melihat sesuatu kok rame. Iya. Oh, kalau ini rame kenapa nggak kita buat aja tiru lah. Nah, kita tiru nih. Nah, setelah kita tiru, masa saya nggak bisa lebih hebat dari dia? Saya harus bisa mengembangkan. Nah, makanya LTK lihat tiru kembangkan. Nah, yang paling penting adalah emosi dikontrol. Nah, itu emosi Gitu. dikontrol. Kalau emosi nggak kekontrol, apapun kebijakan kita nggak akan berjalan. Ya tentunya yang paling utama adalah emosi yang dikontrol. Kedua, kerja keras. Kerja keras. Ya, ketiga, jangan minta pendapat terlalu banyak. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau lah pikiran Itu kita. ilmu buat saya juga. Betul sekali. Iya ya. Coba makin banyak minta pendapat. Iya. Nah, Bingung. Galau. Ini nggak cocok. Baik. Ini rasanya lokasinya nggak ini. Ya kan nggak jadi. Pakailah hati dan feeling. Iya. Feeling kita kan kuat. Betul. Iya. Kemana arahnya ibu? Itu tips-tips dari Aji. Jadi jangan pantang menyerah, apapun kondisinya, tetap semangat, kembangkan diri. Dengan Sungkara semua bisa sukses. Aji Krishna, amin. Nah Sungkara, Aji terima kasih untuk waktunya. Sungguh sangat ya bisa meluangkan waktu. Dan sungguh terharu lagi. Tapi nggak ada apa-apa. Oh nggak apa-apa, ini aja sudah. Terima kasih ya, karena kan Aji sibuk bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya, karena memang Lentera Inspirasi adalah menghadirkan sosok-sosok yang luar biasa di Bali yang bisa memberikan banyak masukan untuk bisa menjadi sukses. Kita akan bertemu lagi dengan banyak sosok inspirasi lainnya di Lentera Inspirasi. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Aji, sukses selalu ya Aji ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Dan sampai jumpa di episode Lentera Inspirasi lainnya. Elsia Seraya Prosa dan Aji Krishna pamit. Om Santi 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 Om.